Halo teman-teman ATL Indonesia. Halo teman-teman tenaga kesehatan lain yang akan mengikuti SKB atau TKB. Kali ini kita membahas soal-soal berbasis kompetensi. Di channel ATL Indonesia ini bersama saya Ahmad Lab. Kali ini kita membahas bagian 38, yaitu kita membahas soal-soal umum tentang visi misi Jokowi Ma'ruf Amin untuk 5 tahun pemerintahannya ke depan, dan juga terkait dengan pokok-pokok Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020-2024. Nah, ini jadi kita spesial, kita hari ini mengupas mengenai pokok-pokok Renstra. Dan ini saya fokuskan memang arah Renstranya ini adalah ke P2M. Karena di situ laboratorium masuk di P2M. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Namun sebelumnya saya menyarankan teman-teman untuk menontonnya di 360p untuk channel YouTube saya supaya lebih jelas hasil videonya, atau mungkin lebih, misalnya 480, 720, bahkan 1080 Full HD. Nah, seperti itu. Semoga juga teman-teman di sana sehat-sehat selalu, dan saya doakan semoga lulus ujian SKB, TKB, CPNS 2020 ini dan lulus menjadi PNS. Nah, gitu. Langsung saja kita nomor 1. Berikut ini tidak termasuk dalam visi Jokowi Ma'ruf Amin dalam Indonesia 2020-2024 adalah: yang A, pembangunan infrastruktur; yang B, pembangunan SDM, sumber daya manusia; yang C, mengundang investasi; yang D, mereformasi birokrasi; yang E, menjamin penggunaan APBD yang tepat dan selaras. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E. E ini tidak termasuk karena di visi Jokowi Ma'ruf Amin itu menjamin penggunaan APBN, jadi bukan APBD. APBD untuk pemerintah daerah. Nah, ini. Jadi teman-teman nanti tinggal mendownload atau mengetik di keyword dari visi Jokowi Ma'ruf Amin 2020-2022 di Google, nanti akan terlihat, dan download selebaran dari visi tersebut. Kemudian kita pindah lanjut ke nomor 2, masih di visi Jokowi Ma'ruf Amin. Titik dimulainya pembangunan SDM, sumber daya manusia. Ini terkait lagi dengan Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini kesehatan. Jadi Jokowi Ma'ruf Amin ini mencanangkan pembangunan SDM ya, sesuai dengan visi 2020-2024 adalah kecuali: yang A, menjamin kesehatan ibu dan hamil; yang B, kesehatan ibu; yang C, kesehatan balita; yang D, kesehatan anak usia sekolah; yang E, kesehatan usila. Jadi yang tidak termasuk di sini atau kecuali adalah kesehatan usila, yang mana dalam visi dari Jokowi Ma'ruf Amin ini mereka memulai sesuatu dari SDM itu, terutama dalam bidang kesehatan, yaitu dimulai dari yang kecil, mulai dari ibunya hamil sampai balitanya, sampai bayinya, balitanya, anak usia sekolah, itu terjamin secara
gizi dan lain-lainnya sehingga menjadi SDM yang berkualitas di kemudian harinya. Jadi yang dibahas di sini adalah pada anak-anak, pada ibu-ibu hamil. Jadi ini tidak ada membahas mengenai usila. Jadi usila ini orang yang sudah usia lanjut. Karena orang kalau usia lanjut itu tidak perlu lagi dibahas dalam pembangunan SDM karena itu sudah lewat. Jadi yang idealnya adalah A, B, C, dan D. Nah, ini yang tidak masuk adalah kesehatan usila. Kita pindah lanjut lagi ke nomor 3 teman-teman. Ini nomor 3 sampai dengan nomor selanjutnya. Kalau tidak salah nomornya 15 soal. Ini kita membahas tentang Renstra Kemenkes. Jadi 1 dan 2 itu sudah visi misi Jokowi Ma'ruf Amin. Ini Renstra. Oke, kita mulai nomor 3. Renstra Kemenkes 2020 yaitu peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu GERMAS. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan PTM, peningkatan peran Posbindu, dan peningkatan anaksi multisektoral adalah bagian dari AP2PTM, yang BP2TB, yang CP2HIV, yang DP2 malaria, yang EPD3I. Jadi jawabannya adalah P2PTM karena sudah ada kata kunci di atas itu adalah PTM. Nah, ini adalah tinggal teman-teman sebelum menjawab soalnya ini teman-teman harus mendownload Renstra Kemenkes 2020-2024. Jadi di sana nanti akan teman-teman baca dulu, nanti akan lancar menjawab soal ini. Kita pindah lanjut ke selanjutnya. Ini adalah berikut P2PTM-nya. Nah, P2PTM-nya ada subbab, ada permasalahan dan peluang solusinya. Nah, ini bebannya, kalau masalahnya beban PTM-nya 70% sebagai daily loss. Jadi dilakukan peluang solusi yang sudah kita bacakan tadi. Kita pindah lanjut ke nomor selanjutnya. Wah, ini bukan nomor 9 ini. Kesalahan dari nomor 4. Misi pemerintah 2020-2024 Kemenkes, yaitu yang mana Kemenkes harus bersinergi. Berikut yang tidak termasuk adalah kecuali yang A, penguatan sektor ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Yang B, mencapai lingkungan sehat, lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang C, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang D, memajukan budaya yang mencapai kepribadian bangsa. Yang E, sinergi pemerintah pusat dalam kerangka negara kesatuan. Ini mana dari 5 ini yang tidak masuk dalam misi pemerintah? Dan Kemenkes harus bersinergi terhadap misi tersebut. Yang bukan adalah yang E, sinergi pemerintah pusat dalam kerangka negara kesatuan. Jadi di sini yang benar adalah sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, bukan pemerintah pusat. Nah, ini teman-teman bisa melihat misi pemerintah 2020-2024. Di sini yang tidak masuk adalah nomor 9, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Ini yang benar. Tadi sinergi pemerintah pusat yang dijawabkan tadi. Yang benar adalah sinergi pemerintah daerah. Lanjut lagi teman-teman, kita pindah ke nomor 4. Edukasi kepada kelompok risiko terkait pencegahan seks aman, penggunaan jarum suntik aman pada Penasun, penyediaan sarana tes di Fasyankes, peningkatan penemuan kasus pada kelompok risiko tinggi, pekerja seksual, Penasun, waria adalah bagian dari Renstra Kemenkes dari AP2PTM, yang BP2TB, yang CP2HIV, yang DP2 malaria, yang EPDI3. Jadi jawabannya adalah jelas sudah P2HIV karena di sini terkait masalah seks. Di antara pilihan ini yang terkait masalah seks, pekerja seks itu lebih arahnya ke arah HIV.
HIV/AIDS. Jadi penanggulangan HIV/AIDS. Nah, seperti kita lihat di potensi dan permasalahan di P2 HIV, yang mana ada sudah permasalahannya, yaitu rendahnya deteksi kasus fenomena gunung es. Kasusnya banyak, yang ditemukan sedikit. Keteraturan berobat itu perlu juga, stigmatisasi. Jadi stigmanya itu bagaimana cara menstigma masalah kasus HIV/AIDS, dan belum membudayanya seks aman. Wah, ini jadi di sini ada peluang solusinya. Ini ada. Kita pindah lagi, lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 5. Pada Renstra Kemenkes tentang P2 malaria dengan permasalahan terkonsentrasi di WIT, wilayah Indonesia Timur, geografis sulit dijangkau, kurangnya stok logistik RDT. Teman-teman tahu RDT? Rapid Diagnostic Test. Maka peluang solusi adalah yang A, meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiko individu, kontak dengan penderita, pasien HIV/AIDS, pasien diabetes, perokok, penjara hunian padat. Yang B, edukasi kepada kelompok risiko terkait pencegahan. Yang C, penyediaan logistik rapid test RDT dan obat serta peningkatan surveillance. Yang D, meningkatkan cakupan penemuan kasus dan pengobatan pada MDR. Yang E, peningkatan pencegahan dan mitigasi to prevent, peningkatan kemampuan deteksi atau diagnosis to detect, termasuk penguatan sistem laboratorium nasional dan sistem surveillance. Jadi kalau ada RDT, jawabannya juga RDT. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini memang soal-soalnya karena ATLM itu lebih terkait dengan P2 malaria, P2 HIV, PTM, penyakit tidak menular. Jadi saya lebih mengarahkannya ke arah ini. Tapi semuanya juga masih masuk dalam cakupan karena ini lebih banyak dijalankan oleh programnya oleh Dinas Kesehatan dan juga terutama Puskesmas. Memang ada juga sih ikut sebagian kecil adalah rumah sakit dalam hal kegiatan ini. Cuma Puskesmas lah yang menjadi ujung tombak kegiatan ini. Pindah kita, lanjut lagi kita ke arah yang mana potensi dan permasalahannya ini kita sorot, yaitu di P2 malaria. Nah, ini yang highlight warna kuning ini adalah yang dilakukan. Peluang solusi dari atas permasalahan. Nah, ini teman-teman saya ambil dari Renstra Kementerian Kesehatan. Pindah lagi, kita lanjut ke soal nomor 6. Permasalahan faktor risiko PTM pada Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang faktor perilaku, diet tidak sehat, merokok, kurang aktivitas fisik, alkohol, lingkungan yaitu polusi pencemaran dan gangguan metabolisme, obesitas, dislipidemia, gangguan kadar gula, hipertensi. Peluang solusi yang akan dijalankan adalah kecuali ya tanda kutipnya, peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan faktor risiko. Yang B, peningkatan screening dan deteksi dini penyakit tidak menular di semua FKTP dan jejaringnya, pendekatan PIS-PK. Yang C, penguatan upaya pemberdayaan masyarakat terkait pengendalian penyakit tidak menular, penguatan pos bindu, pos UKK. Yang D, perbaikan mutu pelayanan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai garda depan, gatekeeper, dan sistem rujukan antara FKTP dan FKTRL. Yang E, peningkatan multisektoral terkait pendidikan kesehatan. Jadi sini PTM penyakit tidak menular. Jadi jawabannya adalah yang tidak masuk, peningkatan multisektoral terkait pendidikan kesehatan. Jadi ini tidak masuk. Coba kita lihat di faktor risiko PTM. Di sini ada faktor permasalahannya. Jadi masalah-masalah yang terjadi di Indonesia itu faktor perilaku, diet tidak sehat, merokok, kurang aktivitas fisik, alkohol, lingkungan itu polusi pencemaran, dan gangguan metabolis, obesitas, dislipidemia, gangguan kadar gula dan hipertensi. Nah, di sini kita bisa melihat inilah peluang solusinya. Yang tidak masuk adalah
tadi yang sebenarnya yang benar adalah peningkatan aksi multisektoral terkait germas. Ini yang benar jawabannya. Yang tadi yang salah adalah yang bagian E. Kita pindah teman-teman, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 7. Permasalahan PD3I dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 dengan masih ada kasus sporadis dan KLB, difteri, campak, polio. Beberapa kabupaten kota belum uji. Maka peluang solusinya sesuai Renstra adalah, nah ini permasalahan PD3I. Jadi yang mana? Yang A, peningkatan penemuan kasus pada kelompok risiko tinggi, pekerja seksual, penasun dan waria. Yang B, peningkatan mutu imunisasi melalui perbaikan rantai dingin atau cold chain dan peningkatan kapasitas SDM imunisasi. Yang C, meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiko, individu kontak dengan penderita, pasien HIV AIDS, pasien diabetes, perokok, penjara, hunian padat. Yang D, peningkatan edukasi kepada masyarakat, aksi multisektoral, peningkatan penemuan kasus, pengobatan massal, peningkatan surveillance. Yang E, peningkatan aksi multisektoral terkait germas. Jadi sini jawabannya yang benar dari semuanya itu adalah peningkatan mutu imunisasi melalui perbaikan rantai dingin cold chain dan peningkatan kapasitas SDM imunisasi. Jadi di sini upaya Kemenkes yaitu peningkatan mutu imunisasi. Imunisasinya lebih ditingkatkan mutunya, kemudian penggunaan vaksinnya dalam bentuk rantai dingin dan peningkatan kapasitas SDM imunisasi. SDM-nya sumber daya manusianya yang melakukan imunisasi. Kita pindah lanjut ke nomor selanjutnya. Tapi sebelumnya kita lihat di sini yang mana sih? Nah, ini yang PD3I. Nah, ini yang ditunjuk warna kuning dan dilingkari warna merah, dikotaki warna merah. Ini adalah nomor subbabnya, permasalahan dan peluang solusinya. Nah, ini lanjut nomor 8. Permasalahan NTD dalam Renstra Kementerian RI tahun 2020 dengan masih punya masalah kusta, prambusia, filariasis, skistomiasis. Peluang solusi yang mungkin adalah yang A, peningkatan penemuan kasus pada kelompok risiko tinggi, pekerja seksual, penasun waria. Yang B, peningkatan mutu imunisasi melalui perbaikan rantai dingin cold chain dan peningkatan kapasitas imunisasi. Yang C, meningkatkan cakupan deteksi kasus risiko individu kontak dengan penderita, pasien HIV AIDS, pasien diabetes, perokok, penjara, hunian padat. Yang D, peningkatan edukasi kepada masyarakat, aksi multisektoral, peningkatan penemuan kasus, pengobatan massal, peningkatan surveillance. Yang E, peningkatan aksi multisektoral terkait germas. Ini option jawabannya sama, soalnya yang berbeda. Jadi sudah jelas yang B itu tidak masuk, tinggal yang A, C, D. Karena di sini terkait dengan kusta, prambusia, tidak akan ada terkait dengan masalah waria, pekerja seks. Jadi sisanya C, D, E. Kemudian C ini ada HIV AIDS, kita hapus lagi, sisanya D dengan E. Jadi jawabannya yang benar itu adalah yang D, peningkatan edukasi kepada masyarakat, aksi multisektoral, peningkatan penemuan kasus, pengobatan massal dan peningkatan surveillance terhadap kejadian-kejadian kusta, prambusia, filariasis dan skistomiasis. Nah, kita bisa melihat di sini di potensi dan permasalahannya di NTD. Kok NTD sih? Yang di NTD ya, yang di highlight ini kurang tepat saya menaruhnya ini, mungkin belum saya edit tadi. Jadi yang benar itu di peningkatan nomor 2 itu NTD masih punya masalah kusta, prambusia, peningkatan edukasi kepada masyarakat, aksi multisektoral, peningkatan penemuan kasus, pengobatan massal dan peningkatan surveillance. Ini yang benar, bukan yang di bawah. Yang di bawah yang PTM ini belum saya ganti dan edit. Pindah kita ke nomor 10. Sesuai edaran Menteri PPN Bappenas nomor B899M PPN /SES PP 0302/12/2019 tanggal 20 Desember 2019, misi Kemenkes RI adalah kecuali. Misinya ya, misi Kemenkes
Yang A, memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Yang B, memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan. Yang C, meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumber daya kesehatan. Yang D, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif. Yang E, meningkatkan peran serta kesehatan di semua sektor. Jadi yang tidak masuk adalah meningkatkan peran serta kesehatan di semua sektor. Ini tidak masuk. Nah, kita lihat, kita review misi Kemenkesnya, yang mana hanya ada 4 saja. Jadi yang nomor 5 itu tidak masuk. Kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 11. Sesuai edaran Menteri PPN Bappenas nomor B 899 MPPN SES PP 0302 12 2019 tanggal 20 Desember 2019, komponen PC Kemenkes RI adalah kecuali. Tadi misi, sekarang PC. Komponennya yaitu A, masyarakat sehat, yang B, produktif, yang C, mandiri, yang D, berkeadilan, yang E, kebersamaan. Di sini yang tidak masuk atau kecuali adalah kebersamaan, karena kebersamaan ini tidak ada di dalam PC Kemenkes RI. Nah, kita lihat di sini PC Kemenkes RI, opsi ada PC K-L. Visi Kemenkes terwujudnya masyarakat sehat, benar. Produktif, benar. Mandiri, benar. Berkeadilan, benar. Untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Tidak masuk tadi kebersamaan. Pindah kita ke soal nomor 12. Arah kebijakan RPJMN bidang kesehatan 2020-2024 adalah kecuali. Yang A, peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi. Yang B, percepatan perbaikan angka harapan hidup. Yang C, peningkatan pengendalian penyakit. Yang D, pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat, GERMAS. Yang E, penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Yang tidak masuk adalah di sini yang mana? Percepatan perbaikan angka harapan hidup tidak masuk di arah kebijakan RPJMN bidang kesehatan 2020-2024. Kita lihat di sini ada kebijakan RPJMN bidang kesehatan 2020-2024, meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar primary healthcare dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Jadi arahnya nanti promotif dan preventif. Jadi teman-teman kalau misalnya ditanya arah kebijakan RPJMN itu apa titik dasarnya? Promotif dan preventif, bukan kuratif dan rehabilitatif. Nah, strategi RPJMN ini ada di bawah di sini: peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi. Yang jadi masalah tidak di sini. Percepatan perbaikan gizi masyarakat yang benar, bukan tadi yang di opsi jawaban sebelumnya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 13. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam peningkatan pengendalian penyakit dalam bentuk strategi implementasi adalah yang A, pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, pengembangan real time in surveillance dan pengendalian vektor. Yang B, penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert system, kejadian luar biasa dan karantina kesehatan. Yang D, penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera. Yang D, penguatan sanitasi total berbasis masyarakat. Yang E, perluasan pelayanan kesehatan bergerak, flying healthcare dan gugus pulau. Jadi yang tidak termasuk di sini adalah yang E, perluasan pelayanan kesehatan bergerak, flying healthcare dan gugus pulau. Kita bisa melihat di sini di mana? Nah, di sini ada di peningkatan pengendalian penyakit yang panah warna merah. Pindah lagi kita. Selanjutnya teman-teman kesehatan, teman-teman ATL Indonesia.
Berikut ini yang tidak termasuk dalam tujuan strategis Kemenkes RI 2020-2024 adalah A. Peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Yang B. Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Yang C. Peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat dan melalui pemberdayaan masyarakat dan pengaruh utamaan kesehatan. Yang D. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang E. Peningkatan sumber daya manusia. Jadi di sini yang tidak masuk dalam tujuan strategi Kemenkes adalah peningkatan sumber daya manusia. Tapi apa? Peningkatan sumber daya kesehatan yang benar di nomor 5 dari tujuan strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Kita pindah, soalnya selanjutnya adalah nomor 15. Sasaran strategis Kemenkes RI 2020-2024 dengan meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko dengan upaya strategisnya yaitu kecuali, jadi jawabannya yang bukan. Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM termasuk pencapaian cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. B. Pengembangan real time surveillance melalui penguatan sistem surveillance nasional dan penguatan sistem jejaring laboratorium nasional termasuk penguatan laboratorium kesehatan masyarakat. Yang C. Peningkatan inovasi pengendalian vektor termasuk pengendalian vektor terpadu dan pengendalian vektor secara biologis. Yang D. Penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera. Yang D. Penguatan gizi berbasis pangan. Jadi jelas di sini jawabannya tidak ada terkaitan dengan P2M, terutama masalah penyakit P2. Penguatan gizi ini tidak masuk di dalam P2, pemberantasan atau pengendalian penyakit, pencegahan pengendalian penyakit. Kita bisa melihat di sini sasaran strateginya sebagai berikut di panah warna merah, itu adalah jawaban yang benar. Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi bukan gizi tapi sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, ini sasaran strategi 7 dan 8. Jadi teman-teman bisa melihat ini adalah yang benar jawabannya. Nah, itu saja teman-teman, saya membuat soalnya cuma 15, sebenarnya pengen 20 sampai 25 soal. Tapi cukup 15 saja, mengingat panjang sekali teks yang harus dibacakan. Nah, itu saja. Nanti di lain waktu kita membuat soal lagi yang lain yang sifatnya adalah kesehatan secara umum, sehingga teman-teman kesehatan tidak hanya ATLM, juga tenaga kesehatan yang lain juga seperti perawat, bidan, kemudian sanitari, kemudian nutrisionis, perawat gigi, bidan, kemudian radiografer dan lain-lain bisa men-streaming atau menonton video saya ini. Jangan lupa subscribe. Salam kompetensi. Nantikan soal lainnya, semoga bermanfaat dan barokah. Dan buat teman-teman spesial yang telah menonton video saya sampai selesai, semoga ujian SKB atau TKB-nya untuk CPNS lulus dan diangkat menjadi PNS tahun ini. Amin. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Semoga banyak manfaatnya. Bye.